Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur Tuhan Yesus Bapa, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Esra 1 ayat 1 sampai 11. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, berarti ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada, sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem.
Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau retap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang tujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, dan yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.
Dan ketika aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa. Waduh, mati Pak, enggak saudara ya. Kalau kamu berpikir kamu pulang ke rumah Bapaknya itu nanti kalau sudah mati ya kasep saudara. Kalau pulang ke rumah Bapak itu sekarang saudara ya, ketika anak yang hilang itu mau pulang ke rumah bapaknya sekarang saudara ya. Di manakah rumah Bapa? Rumah Bapa itu di mana ada kasih ya, ada sang kasih itu sang Bapa itu sendiri. Kalau kita tiap hari Anda di dunia ini ada di rumahnya, ada di rumahnya mertua atau di rumahnya kali jodoh ya repot saudara. Kamu ada di mana sekarang? Kita tiap hari seharusnya ada di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus. Bukankah tiap hari aku harus berada di rumah Bapakku? Kita tiap hari harus ada berada di rumah Bapa, di mana ada Bapa di situ, ya. Tiap hari, dan kita melakukan pekerjaan Bapa kita di rumah Bapa kita, saudara ya. Sampai akhirnya daging kita ini hancur dan tinggal jiwa kita melanjutkan, ya. Itulah makanya banyak orang. Nah, kita ini lagi ada teman kita di pastori, ya, ada di pastori itu, pastori gereja Den Haag, yang lantai atas itu ada orang bule satu, saudara ya. Dia sedang divonis 2 minggu lagi meninggal. Ya, kemarin kita sudah doakan, ya. Dan dia cerita tentang surga segala macam. Aduh, ini orang ini nggak asik banget ya. Ini selalu Edwin, Marcel, semua konflik terus pokoknya dengan orang ini. Tetapi untung Edwin sama Marcel sabar sekali ya. Sudah ini orang cari gara-gara terus. Terakhir nggak tahu ya divonis mati 4 minggu saudara sama dokternya ya. 4 minggu lagi paling lama. Saya sudah bilang ya waktu itu sama Marcel sama si Edwin, ini orang sepertinya nggak bakal sembuh. Dan karena itu ya HIV AIDS ya saudara ya. HIV AIDS itu tidak menular ya saudara ya. Pertama sih itu mengerikan. Enggak ya, HIV itu tidak menular dengan mudah. Bahkan kalau Anda berciuman pun tidak menular. Yang bikin menular itu kalau frekuensinya sering dan ada pertukaran darah di situ. Ya, karena dia tidak airborne ya HIV AIDS itu. Dan HIV AIDS itu sekarang bisa diisolasi virusnya itu ya, dikeluarkan dari sel-sel imunnya kita. Nah, singkat cerita orang ini sudah terlambat, ya sudah waktu datang itu sudah stadium 4 kena kanker dan kena HIV AIDS juga. HIV AIDS itu dampaknya macam-macam ya. Akhirnya dia divonis 2 minggu meninggal. Nah, setelah dia divonis itu, dia berusaha untuk merekonsiliasi dengan yang lainnya dan sambil tetap bikin masalah, dan kita tetap, saya bilang ingatkan, tetap sabar. Saudara, dia mengira dia akan pulang ke rumah Bapa. Saya bilang ya sekarang kamu sudah tahu kamu itu ada di mana hari ini. Kalau hatimu penuh dengan cinta, hatimu penuh dengan sukacita, kamu sekarang sudah di rumah Bapa, kamu tidak perlu takut. Ya, setiap kali ketemu saya bilang, sekarang rumah Bapa itu sekarang, kamu sudah tahu sekarang kamu ada di mana. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus.
Rumah Bapa itu bukan nanti, saudara. Sekarang. Hari ini kamu ada di mana? Ketika fitnahan datang, ketika orang-orang NPD itu menguasai hidupmu, ya. Kalau kamu berhasil dimanipulasi oleh orang-orang NPD dan kamu terintimidasi, kamu tertekan ketakutan, kamu nggak bisa berkutik, berarti kamu belum ada di rumah Bapa. Orang-orang yang bisa dikuasai oleh orang-orang NPD ini, ya, yang hidupnya kemudian bisa dicengkram, maka kamu belum mengalami rumah Bapa. Kamu ada di rumahnya orang NPD ini, di rumahnya, ya, host, ya. Kamu ada di rumahnya dia, ya, dia sebagai tuan rumah, sehingga kamu adalah orang yang ada di rumahnya dia, di kamarnya dia. Itu maksudnya, ya. Nah, orang-orang yang NPD ini, ya, dia akan menjadi tuan rumahmu. Jadi seperti apa dia, ya kamu akan dicekokin orang seperti itu, dan kamu tidak berani keluar dari sana. Ya, tadi malam tentang NPD, tadi malam saya cerita tentang roh Isabel, ya, di mana orang satu negara itu dikuasai oleh roh Isabel. Ya, itu orang-orang NPD dengan narcissistic personality disorder. Tetapi kalau kamu hidupnya berkemenangan, kamu tidak terpengaruh, dan kamu bisa dengan tenang, maka kamu berhasil menang. Kalau kamu di dalam Tuhan Yesus, kamu ada di rumah Bapamu, kamu tidak akan terpengaruh dengan orang-orang NPD ini. Kamu tidak takut. Kamu tidak takut dengan dia. Ya, saudara, ya. Cuman kita nggak usah deket-deket. Cuman orang-orang, kalau kamu ingin menang dari orang-orang NPD ini, kamu harus berada di rumah Bapa. Kamu pasti menang. Kamu pasti menang. Orang-orang yang selalu hidupnya berada di rumah Bapa, dia tidak akan tinggal di rumah orang NPD ini. Jadi pertanyaan yang sulit kemarinnya dari Ibu Rosna Baban, kalau suami atau istri kita ini NPD, kan kita nggak bisa jauhin. Itulah pentingnya kamu punya damai sejahtera dari surga, damai sejahtera rumah Bapa. Kalau enggak, kamu sengsara hidupnya, kamu nggak bisa meninggalkan dia, kamu tetap ada di sana. Repot, saudara, ya. Nah, orang-orang NPD ini sulit sembuh, ya. Waduh, sulit sembuh karena dia tidak merasa sakit. Itu repotnya. Orang-orang NPD tidak merasa sakit, makanya tidak merasa sembuh. Dia merasa kamu menyakiti dia, ya. Nah, saudara, maka dari itu hari ini, setiap hari kita mengerti, saudara. Setiap hari kamu harus mengerti kamunya ada di mana. Siapa yang menjadi host kamu hari ini? Siapa yang menjadi tuan rumahmu? Apakah kamu sendiri? Nah, apakah setan? Apakah iblis yang menjadi tuan rumahmu? Apakah siapa yang menjadi tuan rumahmu, yang mengendalikan hidupmu? Karena kalau kamu ada di sebuah rumah yang bukan rumahmu, kamu adalah tamu atau kamu adalah pelayan. Tapi kalau kamu ada di rumah Bapakmu, kamu adalah anak. Ya. Maka itu setiap hari biar kita tinggal di rumah Bapa. Namun seringkali kamu ada di rumah Bapa, kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kamu tidak menikmati berkat-berkat dari Bapamu, seperti anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsunya foya-foya, ya, dihabiskan harta orang tuanya, dia pergi. Anak sulung kemudian tetap bekerja, dia mengeluh terus, ya, padahal ada banyak sekali berkat dalam hidupnya dia, tapi dia tidak melihat berkat itu. Kemudian anak bungsu itu pulang, yang terjadi adalah anak bungsu itu menikmati rumah Bapa karena dia tahu rasanya di luar seperti apa. Begitu masuk dalam, dia menikmati, aduh enak sekali di rumah Bapakku ini. Anak sulungnya marah-marah. Dia selama ini ada di rumah Bapa, tapi dia tidak mengerti nikmatnya rumah Bapa. Selama ini dia ada di rumah Bapaknya, tapi dia tidak mengerti. Iya kan? Sama seperti orang Belanda ini kan kayak surga nih, Belanda nih surga. Enak sekali ya Belanda ini. Tapi orang-orang Belanda ini tidak menikmati, saudara. Saya pendatang, saya menikmati ya seperti surga Belanda ini. Sementara orang-orang Belanda ini tidak menikmati, saudara.
Karena apa? Ya karena tidak ada ucapan syukur. Karena dia tidak melihat. Dia hidupnya itu ya cuman itu saja. Nah, seringkali Tuhan izinkan ketika anak bungsu ini minta warisan, berfoya-foya, dia tinggal di luar, supaya dia ketika kembali dia melihat anaknya menikmati rumah bapaknya. Bahkan pembantu-pembantu, budak-budak di rumah bapaknya jauh hidup lebih baik daripada dia waktu itu. Iya kan? Kamu ada di mana hari ini, saudara? Ada di rumah Bapa atau kamu lagi di kandang babi? Atau kamu di rumah yang lain? Siapa yang menjadi hostmu hari ini? Bagaimana kita tahu kamu ada di rumah Bapa? Ya ketika kamu ada cinta di hatimu, saudara. Karena di rumah Bapa itu cuma ada cinta di sana. Kalau kamu punya cinta di dalam hatimu tiap hari, hidupmu di dalam kekudusan, karena kamu tahu kamu ada di rumah Bapa, supaya cintamu tetap terpelihara. Menghadapi orang-orang NPD ini, kamu tidak bisa dengan berdebat, mau menang-menangan, kamu tetap kalah. Dia memang mau cari ribut, sudah mau cari ruwet. Kamu harus punya cinta yang melimpah, tetapi cinta itu bukan pity, mercy. Ya, pity itu kasihan. Kalau kamu kasihan sama orang NPD ini, kamu masuk perangkapnya dia. Ya, orang yang punya narcissistic personality disorder. Kalau kamu kasihan, itulah yang dicari sama orang NPD ini. Tapi kalau kamu punya cinta, kamu tahu kapan saatnya bilang tidak. Sekalipun dia nangis, gurung-gurung, tantrum, tidak apa-apa, biarin saja. Tetapi hatimu tetap sejahtera, tetap baik. Ya. Wah, itu ada orang tak, kalau saya begitu sudah tidak urusan ya. Kasihan Pak, enggak lah, enggak kasihan, lebih kasihan istri saya. Kalau saya dibikin pusing sama dia. Dia itu siapa? Istri saya bukan, saudara bukan, kenal juga enggak. Lebih kasihan istri saya kalau saya pusing dibikin dia. Iya kan? Nah, ya ada ya orang-orang NPD begitu. Enggak kasihan. Tetapi saya tidak dendam, saya tidak marah. Saya tidak usah jelek-jelekin orang ini. Ya, tidak perlu. Saya terus konsisten dengan mengasihi Tuhan. Saya konsisten dengan terus melakukan pekerjaan pelayanan. Ya, ingat ya, menghadapi orang-orang NPD ini kamu tidak boleh kasihan. Kamu punya mercy, ya punya belas kasih. Tapi kamu tidak boleh kasihan. Itu yang dicari sama dia. Kamu kasihan sehingga kamu lemah, kamu dimanipulasi sama dia. Tapi kalau kamu punya belas kasih, bilang enggak ya enggak, iya ya enggak, ya iya ya iya, tidak ya tidak, kamu enggak urusan, dia nanti tantrum apa, kasihan Pak. Nah, itulah kamu berhasil dimanipulasi. Dan kamu jangan deket-deket orang yang bisa dimanipulasi sama orang NPD ini. Kamu juga dicatek juga, ditarik ya juga sama dia nanti, supaya sama-sama ikut menderita. Oh iya benar saudara. Saya mah kalau ada orang korban NPD, saya nggak mau deket-deket. Itu kayak orang tenggelam, kamu akan tarik juga. Nah, tadi malam saya lupa ngomong. Kalau kamu ada orang kena korban NPD, kamu juga nggak boleh deket-deket sama dia. Itu orang lagi tenggelam. Kalau dia mau kamu tolong, kamu tolong. Kalau nggak mau, kamu tinggalin. Dia kan memutuskan untuk jadi korban. Ya, si orang-orang korban NPD ini, kalau kamu nggak mau tolong, jangan ditolong. Jangan deket-deket. Kamu tenggelam sama-sama, pusing sama-sama, kamu nanti. Ya. Setiap hari kita ada di rumah Bapa, maka kamu tidak akan tenggelam bersama dengan orang-orang yang narsis ini ya, yang NPD ini. Setiap hari kamu ada bersama dengan cintanya Tuhan. Biarlah cintamu tetap membara, dan cinta itu penuh dengan hikmat. Ya, kamu tahu harus bagaimana. Berdoa sama Tuhan tiap hari, metanoia setiap hari, berubah cara berpikir kita. Belajar. Ya, belajar kalau ketemu orang begini caranya seperti apa Pak. Pak, kalau saya diomongin lekit Pak, difitnah. Pak, kalau saya diludahi Pak. Pak, kalau saya di ini cara jawabnya bagaimana? Supaya hati saya jangan gusar. Bagaimana kita mengosongkan diri. Intinya kan mengosongkan diri saudara. Kalau kamu tidak bisa mengosongkan diri, ya kamu langsung sudah kalah itu, nggak bakal bisa menang. Ya,
Orang-orang yang bisa mengosongkan dirinya sama seperti Kristus berbahagia, karena dia kan memiliki Bapa di dalam hidupnya. Kalau dia nggak mengosongkan diri, yang ada ya dirinya dia sendiri. Kalau dia mengosongkan diri, maka Bapa ada di dalam dia. Ya, mengosongkan diri itu nggak apa-apa. Makanya kita taunya mengosongkan diri ketika ada hinaan, ketika kamu kebanggaanmu dihancurkan, ketika kamu harus direndahkan, ketika kamu bangkrut. Kamu tenang, kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan Bapa. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan kamu nggak panik, ya, dan kamu nggak panik. Ya mungkin ada satu titik masa kamu panik, tapi jangan takut. Orang-orang yang bersama dengan Bapa, dia tidak akan sampai tergeletak. Kamu tenang saja. Ya, Pak, kalau sudah 10 tahun ya jangan-jangan kamu nggak di rumah Bapak. Kalau kamu miskin 10 tahun, waduh, kamu jangan-jangan nggak sama Bapak di sorga. Kalau sampai kekurangan sampai puluhan tahun, waduh, kamu jangan-jangan nggak lagi di sorga. Kamu lagi di neraka tuh. Kamu harus berdoa baik-baik. Mengapa Tuhan? Karena Tuhan janji kamu tidak akan kekurangan makan, pakaian, minum, pakai, tempat tinggal. Itu janji Tuhan. Kalau kamu sampai kekurangan 10 tahun, ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Saya tidak berkata kamu akan kaya raya, punya mobil, punya rumah megah, enggak, saudara. Tapi kamu akan berkecukupan hidupnya. Kamu tidak akan kekurangan makan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, makan, minum, pakai, rumah, kamu tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kamu terus melimpah, kamu terus mengelola dengan bijak berkat Tuhan, maka kamu akan diberkati naik sedikit demi sedikit. Akan naik sesuai dengan kapasitas. Itu kalau kamu di rumah Papa. Kalau kamu nggak di rumah Papa, yang ada cuma kekurangan. Jadi kalau hidupmu selalu kekurangan, maka kamu lagi nggak di rumah Papa tuh. Oh, sekali setahun 2 tahun seperti Ayub diizinkan, ya, diizinkan di dalam pencobaan itu supaya kamu merasakan, ya kan, ada pergumulan, otot-ototmu ditarik badai hidup itu ya, membuat kamu tetap waspada. Tapi kalau terus-terusan kamu ada di kemiskinan itu, kamu nggak di rumah Papa. Tahu ya bedanya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita selalu berada di rumah Bapa kita tiap hari. Amin.